Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali di hadapan Anda, Profesor Syamsia Badrudin, akan menyampaikan kuliah inspirasi pada pagi hari ini dengan topik indahnya berbagi dan mengambil judul kejutan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amalan sederhana ini. Baik, saudara-saudaraku sekalian, sebelum saya melanjutkan video ini, maka terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku sekalian atas atensinya telah menonton channel saya dan telah memberikan like, komen, dan subscribe. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin menyajikan ada 15 amalan sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kejutan-kejutan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, segera saya menayangkan videonya. Saudara-saudara sekalian, di dalam keseharian kita, setiap hari kita melakukan amalan-amalan yang sederhana yang tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya itu adalah amalan penarik rezeki atau amalan yang menjadi magnet sehingga rezeki kita mengalir. Bahkan mungkin ada amalan-amalan kita sehingga kita sering mendapatkan kejutan rezeki atau sering disebut dengan rezeki yang tak terduga. Apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kejutan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya mulai dari amalan yang pertama. Amalan yang pertama adalah bersedekah di hari Jumat atau subuh Jumat. Maka lihatlah apa yang akan diberikan Allah kepada kita sebagai satu kejutan. Bersedekah di hari Jumat atau paling bagus kita lakukan pada subuh Jumat, itu sudah tidak diragukan lagi pahalanya. Pahala bersedekah di hari Jumat sama perumpamaannya dengan bersedekah di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Oleh sebab itu, usahakan melakukan sedekah pada hari Jumat atau subuh Jumat ataupun malam Jumat, karena betapa besar manfaat yang akan kita peroleh. Nah, untuk poin ini saya akan menyampaikan kisah nyata betapa dahsyatnya bersedekah di hari Jumat atau subuh Jumat. Akan saya sajikan pada episode indahnya berbagi berikutnya. Berikutnya adalah jangan hanya pada hari Jumat, tetapi usahakanlah bersedekah setiap hari, berapapun jumlahnya dan apapun bentuknya. Jika ini kita lakukan secara rutin, berapapun jumlahnya, tidak perlu banyak, tetapi rutin, maka kita pun akan terus-menerus merasakan rezeki kita tidak pernah berhenti. Caranya bagaimana? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa rutin melakukan sedekah setiap hari. Ada cara yang mudah. Pertama-tama kita membuat list daftar semua rekening-rekening yang pernah kita transfer, terutama rekening-rekening keluarga, rekening sahabat-sahabat, rekening
madrasah, rekening pesantren, masjid, yayasan, dan sebagainya. Yang tentu saja mereka-mereka yang pernah kita transfer karena memang mereka membutuhkan uluran tangan kita. Oleh sebab itu, kita daftar dan bersedekahlah setiap hari, jadwalkan mereka satu persatu. Meskipun jumlahnya cuma sedikit, mungkin 10.000, 20.000, 50.000, dan seterusnya sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Dan jangan pernah menyangka bahwa jika Anda bersedekah setiap hari, uang Anda berkurang, tetapi yakinlah pasti itu akan bertambah secara terus-menerus. Namun kuncinya adalah tidak perlu mereka mengetahui kalau kita transfer, jadi bukti transfer tidak usah dikirim, karena jika dikirim akan menimbulkan tanda tanya bagi mereka, apalagi kalau jumlahnya cuma sedikit. Ya, biarlah kita secara rutin mengisikan rekening mereka, walaupun itu 10.000, 20.000, dan seterusnya. Baik, amalan berikutnya yang tidak kalah mengejutkannya adalah sering-seringlah memberi kejutan rezeki kepada orang lain, apapun bentuknya. Maka kita pun pasti akan diberi kejutan rezeki dari Allah. Banyak cara yang bisa kita lakukan kepada orang lain, membuatnya terkejut, karena dia tidak menyangka akan diberikan rezeki dari kita. Contoh misalnya tukang ojek. Kadang-kala tukang ojek kita sudah pesan dan sudah include dengan ongkirnya, namun karena kita berniat bersedekah untuknya, ketika tiba di depan kita, kita memberikan uang lebih atau ongkirnya kita tambahkan, dan pasti mereka terkejut dan mungkin saja dia menolak, tapi kita katakan ini adalah rezeki untuk Anda. Dan jangan tanggung-tanggung, berikanlah dia misalnya 50.000, 100.000, dan sebagainya, dan niatkan sekali lagi bersedekah. Kejutan-kejutan lain, misalnya ada seseorang yang meminjam uang kita dan minta kita mentransfer kepadanya, lalu setelah kita transfer, kita sampaikan kepada mereka bahwa ini tidak usah dibayar, tidak usah dijadikan utang, tetapi ini adalah sedekah untuknya. Luar biasa, pasti mereka terkejut, karena di saat-saat dia membutuhkan, dia justru malah mendapatkan sedekah dari kita. Kemudian selalulah berniat bersedekah apapun bentuknya. Boleh jadi suatu saat kita kena tipu, kita kena hipnotis, atau apa sajalah bentuknya. Untuk menenangkan hati kita, cepat-cepatlah kita niatkan semua itu sebagai sedekah. Agar jiwa kita tenang dan nilai pahala sedekah pun kita peroleh. Dan pasti dengan cara ini, jika kita ikhlas, maka Tuhan akan menggantikan yang lebih baik. Berikutnya, amalan yang tidak kalah pentingnya dan cukup gampang kita lakukan, yaitu bahwa setiap selesai makan, letakkan sisa makanan dan semangkuk air di luar rumah untuk kucing-kucing yang datang. Karena boleh jadi banyak kucing di luar rumah kita yang tidak bertuan, tidak punya rumah, tempat makannya tentu saja dia dapatkan dari mana saja, termasuk kalau kita siapkan di depan rumah kita. Kalau ini dilakukan, insya Allah Anda akan tidak pernah kekurangan makanan, makanan kita terus akan berkecukupan, dan termasuk rezeki kita akan mengalir terus-menerus karena doa si kucing yang kita beri makan itu. Berikutnya adalah
sisihkan sedikit dari hasil gaji, upah, jeripaya kita untuk disumbangkan kepada anak-anak yatim dan orang miskin. Nah, ini saya kira tidak perlu saya ulas lebih jauh, karena memang kewajiban kita menyisihkan sedekah zakat dari gaji kita sebanyak 2,5%. Jadi yang bisa kita pergunakan adalah setelah kita keluarkan 2,5%, karena itulah murni sebagai hak kita. Saudara-saudaraku sekalian, alangkah indahnya berbagi bagi mereka yang benar-benar membutuhkan uluran tangan dari kita, terutama kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Berikutnya, sediakan uang kecil di dalam dompet untuk diberikan kepada yang memerlukan. Ketika kita berjalan, apakah kita naik mobil, naik motor, ataupun jalan kaki, tiba-tiba saja kita bertemu dengan orang yang kita melihatnya memerlukan bantuan, lalu kita sodorkan bantuan kita, meskipun itu sedikit, tetapi 2.000, 5.000, 10.000, itu adalah amat berharga bagi mereka. Oleh sebab itu, jangan lupa siapkan selalu uang kecil di dompet Anda untuk diberikan kepada yang memerlukan. Nah, amalan lainnya yang tiada kalah pentingnya dan mudah dilakukan adalah jika Anda membeli barang dari pedagang-pedagang kecil, kemudian sang pedagang mengembalikan uang kembalian atau recehan, biarkanlah uang recehan itu untuknya. Jadi sedekahkan, karena sekali lagi 10.000, 5.000, 2.000 itu adalah amat berharga bagi orang-orang kecil. Amalan berikutnya adalah belilah mushaf atau Al-Quran, lalu letakkan di satu masjid. Coba Anda bayangkan berapa besar pahala yang akan diperoleh dari setiap huruf yang dibaca oleh orang. Oleh sebab itu, berniatlah selalu menyumbangkan mushaf. Saat ini ada begitu banyak yayasan yang menawarkan untuk sumbangan mushaf, kita sisihkan uang kita sedikit untuk bersedekah dalam bentuk mushaf Al-Quran untuk disedekahkan kepada masjid atau disedekahkan kepada hafiz Al-Quran. Kemudian selalulah tawarkan bantuan kepada yang membutuhkan dalam bentuk apapun. Mungkin dalam bentuk memberikan kemudahan dalam pengurusan, mungkin dalam bentuk mengurangi sedikit kesedihannya, dan dalam bentuk yang lain. Nah, yang tak kalah ringannya adalah lemparkanlah senyuman kepada orang yang Anda temui, berilah salam kepada mereka, karena ketahuilah bahwa senyuman itu adalah sedekah yang paling mudah dan murah. Lalu sempatkan diri mengirimkan Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan ini kita lakukan secara rutin, kalau perlu setiap selesai sholat fardu. Jangan biarkan diri Anda tertidur, melainkan telah Anda ampuni orang yang telah berdosa atau berbuat jahat kepada diri Anda. Mungkin dari menghina, menyebarkan fitnah, dan berbuat zalim kepada Anda. Jangan pernah berharap Allah akan mengampuni kita. Allah ridha terhadap kita kalau kita sendiri tidak ridha mengampuni orang lain yang pernah berdosa kepada kita. Dan tentu saja selalulah berselawat, mengirimkan selawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasul.
kapan dan dimanapun Anda berada. Semakin banyak kita berselawat, semakin rezeki itu mengalir. Dan akhirnya, jangan lupa bagikan pesan ini kepada siapapun, agar Anda pun mendapatkan pahala sepanjang orang yang dibagikan itu mengamalkannya. Baik, saudara-saudaraku sekalian, itulah tadi beberapa amalan sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari, dan yakinlah, tunggulah, pasti akan ada kejutan yang diberikan Allah kepada kita berupa rezeki yang tak terduga karena amalan-amalan sederhana kita. Baik, saudara-saudaraku sekalian, semoga tayangan ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan di rumah saja.